kalau kita pakai standar itu ya artinya Milan udah nggak boleh kalah lagi sebenarnya. Iya, kalau mau Ya itu. juara. Kalau nggak mau juara nggak apa-apa. Welcome back at Setpiece Football Podcast, channel yang membahas mengenai sepak bola dari perspektif yang berbeda. Seperti biasa dengan gua Reza, kita sambut partner gua Bung Angga. Yo, what's up bro? Lagi kita, Bro. Ketemu lagi. Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah, selalu sehat. Salam sepak bola. Mantap, Bro. Minggu ini banyak banget yang bisa kita bahasnya, termasuk ada big match di Serie A. Ya. Pasti lu notice lah. Juventus dong, Milan Yo, Juventus. Nyonya partai tua klasik, lawan partai klasik. Yo, El Clasico-nya Itali. Yo. Apa Nyonya tua lawan apa tadi? Lu Nggak tahu gua kalau Milan apa sih. Oh, gua sangka mau ngecengin ya kan. Gua nggak mau gua yang ngecengin. Ketemu lagi set-picer semuanya. Gitu. Sapa dulu dong. Bro, tapi gua mau nanya nih ke set-picer juga. Apa sih kalau lu sendiri kalau gua bilang AC Milan atau Juventus, lu itu identik dengan apa sih? Kalau lu bilang AC Milan, kalau gua bilang AC Milan apa identik? Merah hitam. Merah hitam. Kalau Juventus? Iya. Kalau Juventus gua inget Del Piero. Oh, Del Piero. Jadi kalau Milan gua inget warna, kalau Juventus gua inget orang. Inget orang, iya. Nah, kemarin pernah tuh ada yang gua bacain komen itu tentang Juve yang apa hitam putih itu kan. Gua inget. Juventus hitam putih bajunya sama kayak TV hitam putih masa lalu. Kata salah satu subscriber, bukan gua. Nah, bro, minggu ini AC Milan sama Juventus akan ketemu dalam keadaan yang berbeda sebenarnya. Nah, kenapa berbeda? Karena Milan saat ini di klasemen lebih bagus, ada di peringkat kedua ya dengan 48 poin, sementara Juve dengan Allegri-nya masih ada di peringkat kelima. Cuman kalau kita lihat dari sisi penampilan terakhir ya, paling nggak 5 penampilan terakhir, Juventus nih lagi mulai stabil, bro. Mulai stabil. Gitu. Kemarin lu lihat kan yang AC Milan kalah kontroversial ya? Yoi, lawan Spezia gitu. Jadi menit ke-9. Injury time 5 menit. Udah menit 95 tapi posisi lagi nyerang nggak ditiup peluit sama wasit. Itu katanya sampai minta maaf itu, Bro. Asosiasi sampai asosiasi minta maaf ya katanya. Iya. Tapi kalau kata gue nggak sekontroversial itu kalau bukan Milan sih. Karena kan itu kan posisi lagi nyerang. Kalau tiba-tiba nanti peluit ditiup sama wasit dan pertandingan terhenti pada posisi lagi nyerang. Kalau Milan ada di posisi Spezia juga mereka pasti protes. Gitu dan jadi kontroversial juga kayak gitu. Jadi ini lebih ke tim gede ketemu tim kecil terus itu kalah akhirnya jadi kontroversial. Yes. Ya kalau menurut gua itu lazim lah. Mungkin kalau sebagai Milanisti ya untuk Milanisti ya itu belum rezeki lah. Gitu ya. Kan sometimes shit happen lah, ya kan? Shit happen in football ya, di lapangan ya. Football, ya ikhlas aja, banyak-banyakin ikhlas, legowo ya kan. Masih panjang, Serie A masih panjang dan minggu ini AC Milan akan menghadapi salah satu rival abadinya juga, Juventus. Ya, seteru abadi gitu. Tapi anyway yang tadi Milan Spezia itu sebenarnya gue kebetulan nonton gamenya ya. Jadi kalau itu Milan tuh banyak banget bikin percobaan tembakan, mungkin lebih dari 20 kali gitu ya. Iya, tapi yang on target cuma 8. Kalau gue lihat juga tuh cuma jadi sedikit dari 25 yang miss-nya lebih banyak kayak gitu. Yes, dan poin gue, maksud gue walaupun itu yang kejadian kontroversial itu nggak terjadi, cuma memang Milan nggak cukup efektif. Harusnya lu lawan tim lemah habiskan aja langsung. Iya kan? Ini 25 kali shot, bro. Gitu kan. Dari 22 pertandingan dia juga udah 4 kali kalah kayak gitu. Udah 4 kali kalah ya? Udah 4 kali kalah. Jadi kalau kalah ini kan berarti udah kehilangan 12 poin, bro. Iya, dan kalau historikalnya Bro Angga, karena gue cukup lama ngikutin Serie A, juara Serie A itu biasanya standarnya tuh kalahnya 4-5 kali. Juara? Ya, berarti udah otomatis juaranya. Nah, menghabiskan kuota dong ya? Zaman dulu, waktu zaman Liga Serie A itu kompetitif banget, ya, itu tuh 4 kali, lu harus kalah maksimum 4 kali kalau lu mau juara. Karena dulu kompetitif banget. Nah, sekarang kan nggak terlalu seperti dulu ya. Kalau dulu kan lu pasti ingat ada zamannya Parma,
Fiorentina ya kan, yang Lazio, ya kan? Lazio gitu kan. Gitu, Berarti bro. sekarang kalau kita pakai standar itu ya artinya Milan udah nggak boleh kalah lagi sebenarnya. Iya, kalau mau Ya itu. juara. Kalau nggak mau juara nggak apa-apa. Nah, Juventus sendiri sebenarnya dalam tren positif dari 5 pertandingan terakhir tuh dia Yes. tidak pernah kalah juga, dan poinnya juga lumayan 13 poin bro dari keren ya, 5 game terakhir ya. Ya, berarti kan sebagian besar itu menang. Iya. Minggu lalu aja itu lawan Udinese udah dibantai itu 2-0 kayak gitu. Terus lawan Sampdoria juga 4-1 di Coppa ya kalau nggak salah ya, di lawan Sampdoria ya. Coppa Italia. Iya. Jadi memang Juventus walaupun awal musim tertatih-tatih ya, cuma sekarang memang mulai stabil. Nah, tapi ada tapinya kalau gua, stabilnya mungkin masih melawan tim menengah dan bawah gitu ya. Nah, makanya game ini AC Milan Juventus itu sebenarnya salah satu ujian buat Juventus. Mampu nggak melawan tim yang standarnya paling nggak sama lah. Sama gitu ya. Sama gitu, sama bro. ini. Nah, kalau lu lihat head to head-nya gimana, bro? Head to head antara Milan dan Juve? Ya dari 5 pertandingan terakhir AC Milan 2 kali menang lawan Juve, dan keduanya tuh di Serie A justru ya, bukan di turnamen lain seperti Coppa Italia atau yang lain. Nah, 2 kali draw dan 1 kemenangan untuk Juventus. Jadi kalau sekarang Milan bisa ngalahin Juventus itu udah ngerubah signifikan sih kayak gitu. Gue ingat duel terakhirnya kalau nggak salah di September 2021 ya, itu kalau nggak salah draw, kalau nggak salah ya 1-1. Bro. Nah kalau kondisi timnya saat ini, bro, kalau gue bisa kasih gambaran sedikit ya, Milan ya, kalau gue nanti mungkin lu coba ini yang Juve. Kalau gue lihat Milan memang belum punya ketajaman untuk buat keputusan tepat nih kalau dia mau ngebongkar pertahanan yang di Italia kan rata-rata pertahanan itu organisasinya rapi ya, bro ya. Ya. Gitu ya. Nah, ya kan. Jadi ibarat baju tuh main bola dimasukin gitu. Nah, itu rapi. Supaya kelihatan gitu, kan kalau ditarik. Iya, kalau ditarik sama wasit itu langsung. Ya, filosofinya itu ya. Iya, jadi kalau ditarik sama Mustafa, ini lihat, nah kan pemain yang selalu ngeluarin baju itu juga di Liga Italia dulu juga ada tuh legend satu tuh, bro, orang Kroasia siapa? Bro, Zdenovir Boban. Oh, Boban. Itu Boban. Bajunya selalu keluar, artinya dia nggak terlalu ini wasit. Tapi kalau Inzaghi, ya udah tuh lihat baju gua nih, baju gua keluar, ditarik, nah kayak gitu biasa. Inzaghi juga dimasukin ya bajunya? Masukin. Oh iya. Kapten Akio. Enggak, lu pelatih aja, bro, pemain-pemain yang bajunya dimasukin dan enggak. Mungkin kapan-kapan kita bisa ulas juga tuh di setpiece. Ya. Apa? Kebiasaan para pemain. Ya, kebiasaan para pemain. Nah, tapi ya kalau lu nyinggung Boban tadi, gue inget dulu pernah ada yang bilang kalau orang model Balotelli kan dulu sempat juga ya di Milan ya. Gaya-gayanya kayak Balotelli itu di zamannya Boban, di zamannya Weah itu tukang angkat koper katanya. Kenapa tuh? Ya enggak, karena dulu kan Boban, Weah tuh hidup di zaman kebintangannya AC Milan kan gitu ya. Jadi kalau orang yang perangainya dulu katanya kayak Balotelli gitu ya, di zaman itu nggak jadi pemain, cuma ngangkatin kopernya mereka doang. Attitude-nya ya, bro. Attitude ya. Nah, tadi balik lagi ke Milan, bro. Selain nggak tajam juga Milan ini kalau gue lihat kalau dia kebobolan lebih dulu itu kadang jadi complicated gitu ya. Jadi serba salah gitu. Dan Milan masih sering kebobolan gol-gol yang konyol lah gitu ya. Jadi sering mainkan bola di belakang, kemudian kebobolan gol-gol yang aneh gitu ya. Nah, masih mengandalkan si Ibra ya, cuma sekarang kedatangan pemain barunya yang lumayan bagus juga, namanya Junior Mesias gitu ya. Junior Mesias ditambah ada Rafael Leao juga yang dibanding-bandingkan sama Thierry Angri. Nah, itu kan. Nah, satu Junior lagi Mesias ini dari mana sih, bro? Ambilnya dulu kalau gua nggak salah Liga Brazil atau Liga, iya kalau gua nggak salah ya. Nah, baru musim ini kan, dan mainnya lumayan walaupun nggak selalu jadi starter gitu ya. Seringnya kan ada si Rafael Leao, ada si Saelemaekers gitu ya. Franchesi juga katanya mau pindah tuh. Nah, iya mau ke Spurs ya. Iya. Nah, itu kita bahas tuh. Di konten dulu kita bahas tuh Franchesi. Oh iya. Nah, lu kalau ngelihat Juventus gimana, bro? Ya, penampilan Juventus tahun ini yang diasuh oleh Massimiliano Allegri ini mulai stabil, bro. Jauh sebelumnya tuh kalau gua lihat tuh nggak konsisten kayak gitu. Iya. Jadi sering kehilangan poin lawan tim-tim yang kecil lah, kalau kita bilang nggak sekelas dengan Juventus ya, kayak Verona, Empoli, Udinese kayak gitu, atau Sampdoria di Coppa Italia kemarin. Ya, jadi kalau Coppa Italia kemarin menang ya, tapi dia memang sering kehilangan poin-poin lawan tim-tim kecil tadi yang kehilangan momen. Jadi iya, kecolongan lah, kalau kita bilang dia kecolongan yang dimana harusnya dia dapat poin tapi enggak
kayak gitu. Dan lawan Inter juga kan di Piala Super Italia juga sakit juga bro. Kalah ya. Kalah di Super Italia juga kalah. Karena lu tahu juga selain Milan itu rival abadinya itu juga dia ada di Giuseppe Meazza bro. Kayak gitu. Derby di Italia itu kalau di San Siro. Iya, kemarin Juve kalah menyakitkan juga tuh di Piala Super Italia lawan Inter ya. Karena sempat unggul dulu. Ya, kemudian dibalap dan kalahnya di extra time. Iya. Nah, Juve sekarang ini udah mulai stabil. Walaupun melawan tim papan menengah tuh udah mulai stabil, udah inilah di Coppa Italia juga masih jalan, di Champions juga masih bertahan. Nah, justru Milan nih yang keluar dari Liga Champions nih sesuai dengan pembahasan kita pada waktu itu. Juventus sendiri masih ada kayak gitu. Iya, Milan memang belum siap lah. Nah, Juve sendiri katanya sih ya yang gua tahu juga kemarin setelah kemenangan lawan Sampdoria itu bro 4-1 ya, Juve ini termasuk salah satu tim paling subur di Liga Eropa di tahun 2022 karena sampai saat ini udah cetak 12 gol sama kayak Real Madrid gitu ya. Artinya ketajamannya mulai balik ya, walaupun kita tahu si Federico Chiesa kan absen ya karena cedera ACL sampai akhir musim gitu. Sampai akhir musim nggak bisa main lagi nih. Makanya jadi game ini pertaruhan lah, pembuktian lah. AC Milan ngebuktiin, Juve ngebuktikan. Iya, di AC Milan sendiri kalau di reformasi itu 4-2-3-1 ya, masih mengalahkan Zlatan di depan dan ada Brahim Diaz juga di sana bro. Rafael Leo yang barusan kita bahas dan Alexis. Gue sangka lu mau sebut Thierry Henry tadi. Ada Thierry Henry, enggak ya? Karena Thierry Henry dulu mainnya di Juve bro, bukan di Milan. Betul. Tapi asem mainnya di Juve. Iya, makanya diganti Perancisnya kan, diganti ke Trezeguet. Iya, sama-sama botak. Yang sama-sama jarang golin, Stefan Guivard. Itu nggak terlalu inilah. Ya. Jadi memang benar tuh di Milan ngandelin Brahim Diaz, ada Saelemaekers. Nah, tapi kalau gue lihat bro, justru tadi Milan sebenarnya bisa aja mainin Ante Rebic. Ada ya pemain Eropa Timurnya ya, Ante Rebic sama Junior Mesias lebih dulu. Kalau dia memang mau ngegedor Juve dari awal. Dia mainin dari awal. Iya gitu ya, daripada dia mainin misalnya nanti di babak 2. Nah kalau Juve bro, Juve sendiri kalau kita tahu dengan kehilangan Chiesa, sekarang andalannya adalah Paulo Dybala ya kan? Ya, Dybala yang kalau golin gini bro. kayak lagi ngejilat es krim. Dia dibantu juga sama Weston McKennie bro di sisi sayap ya, cukup inilah. Pemain Amerika loh, pemain Amerika yang bisa main bola tuh salah satunya Weston McKennie. Pemain Amerika kan biasanya mainnya gundu ya. Ada kiper Amerika dulu yang apa sih? Yang Tim Howard. Iya, Tim Howard di Liga Inggris lumayan. Bu Angga ini memang kalau pengetahuan lawasnya nggak ada yang ngalahin. Di belakang itu ada Delight dan Cuadrado juga yang dimainkan sebagai back sayap, dan di tengah itu ada Locatelli biasa sebagai pembeda bro. Iya, Locatelli Bentancur bisa jadi pembeda ya. Tapi memang McKennie tadi yang kita sebut di awal sama Cuadrado yang di zamannya Allegri dipasang sebagai back sayap ya, itu eksplosif memang dan sering jadi jinx untuk tim-tim papan atas gitu ya. Gitu bro. Nah kalau prediksinya sendiri siapa ini bakal menang menurut ya gue nggak tahu lo. Kalau gue sih menurut gue duel ini akan berlangsung seru seperti biasanya, tidak akan sehati-hati seperti biasanya menurut gue ya, karena Milan akan bernafsu untuk menempel Inter di pimpinan klasemen, sementara Juve akan mencari poin sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah menurut gue Milan harus berani ngebongkar dan ngegedor Juve dari awal gitu ya, jangan takut-takut, harus lebih efektif, efisien, jangan kayak lawan Spezia tadi yang lu bilang 25 shot on goal ya kan. Harus efektif gitu. Ya jangan 25 shoot tapi on goalnya cuma 8. Yes. Gitu. Dan kalau lawan Juve jangan kebobolan lebih dulu. Ya, karena sesuatunya akan jadi lebih sulit nanti gitu ya. Gitu. Akan jadi lebih sulit aja. Oleh karena itu jangan mainin bola di belakang, karena beberapa kali Milan gue lihat banyak main di belakang gitu ya. Dan tadi mungkin bisa mainin si Ante Rebic lebih awal, karena Ante Rebic tuh cukup bagus permainannya. Sementara Juve kalau memang mau dapat 3 poin harus lebih tenang. Cuadrado, McKennie gitu ya, mesti dimanfaatkan benar-benar dari sisi sayap, dan karena eksplosif juga kan itu. Benar, karena permainannya eksplosif kan. Kalau di kita tuh kayak si ini Asnawi bro. Arhan. Asnawi dan Arhan, iya betul. Arhan yang melakukan overlap ke depan lah.
kayak gitu. Betul. Nah, memang pertahanan Milan kan nggak terlalu solid ya. Jadi menurut gua strikernya Juve, entah itu nanti Dybala dengan Moiskin atau Dybala dengan Alvaro Morata, itu bisa ngasih tekanan terus gitu ya ke lini pertahanannya Juve. Kalau gue sendiri ngeliat, berarti Juve punya chance menang lebih besar nih ya daripada Milan kalau dari ulasan tadi tuh yang gua denger. Ya kalau gue sih dari tren positifnya Juve yang saat ini gitu ya, dan mungkin Milan juga belum konsisten, gue memprediksikan game ini sih akan berakhir draw atau dengan kemenangan Juventus. Gitu berarti ya. Kalau menang juga tipis gitu ya? Kalau menang juga tipis. Tapi karena yang menarik kita tanya juga bro, apa prediksi set piecer nih di duel big match Serie A kali ini gitu ya? Apakah Juve akan melanjutkan tren positifnya? Di Bung Angga tadi bilang di 5 pertandingan terakhir 4 kali menang. Gitu atau ya. bisa dipatahkan rekor tren positif dengan Milan dan Milan membuat akhirnya bisa menang lawan Juventus gitu loh bro. Ya, dan Milan bisa mengejar Inter di pimpinan klasemen ya. Iya. Gitu. Nah, tuliskan di mana bro komennya? Tulis di kolom komen dan jangan lupa like and subscribe. Lalu bunyikan loncengnya. Bunyikan loncengnya supaya kalau kita upload itu lu juga pada langsung tahu dan langsung nonton. Dan jangan lupa follow juga, IG ya, IG dan TikTok kita ya. IG dan TikTok kita mendapat bocoran-bocoran di sana. Oke. Mungkin itu ya set piecer ulasan dari gua dan Angga ya di preview big match Serie A kali ini antara AC Milan dan Juventus. Nantikan preview kita untuk game-game lain dan ulasan-ulasan yang berbeda dari set piece. Oke, bro? Selamat malam. Salam sehat, set piece. Salam sepak bola set piece.